Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. صدق الله العظيم. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sadaqta ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya harap jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada masyarakat di sini, diberikan waktu, diberikan kesempatan di masjid ini untuk imam dan sekalian penceramah. Jazakumullah khair. Dan terima kasih kepada Pak Imam, Pak Ustaz sekalian, jamaah sekalian, pengurus dan ketua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahkan apa yang insyaallah saya akan sampaikan. Semoga kita dengar dengan fokus dan diamalkan dan dimanfaatkan insyaallah. Jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wahai manusia, ketika kalian mau menghitungkan nikmat dari saya, kalian tidak bisa hitungkan nikmat yang saya sudah kasih kepada kalian. Walaupun kalian mengkumpulkan air di dunia ini, seluruh air dari laut, dari mana-mana, kalian bikin dari laut, dari air di dunia ini, tinta. Dari pohon kalian bikin pena,
pensel, dan kalian mulai tulis nikmat dari saya yang saya sudah berikan kepada kalian dari Adam sampai yaumul qiyamah, sampai akhir. Kalian tidak bisa menghitungkan nikmat saya. Kenapa tidak bisa menghitungkan? Karena banyak sekali nikmat. Tintanya akan habis, air ini akan habis, pohon-pohon yang kita bikin, pena pun akan habis. Tapi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah kasih tidak akan habis. Kalau kita bilang kita bisa hitungkan, itu berarti kita bisa hitungkan yang apa ada di depan kita, di depan, belakang, samping, atas, kanan, kiri, di mana-mana kita bisa hitung. Sesuai dengan pikiran, sesuai dengan dimagh, otak kita. Karena otak kita kecil. Bagaimana kita bisa menghitungkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Banyak sekali nikmat. Lagi otak dan pikiran kita itu kecil. Kita enggak mampu. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan, kalian enggak mampu, enggak bisa. Apa yang nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai asyraful makhluqat. Lebih indahkan daripada makhluk lain. Beribuan makhluk tahu kan? Bahasa Indonesia panggil apa? Makhluk juga. Itu bahasa Arab. Okey. Sama aja bahasa. Saya minta maaf kepada masyarakat di sini kalau ada kurang lebih dalam bahasa saya, karena saya orang asing Pak, bukan orang Indonesia. Jadi pasti mungkin kurang lebih ada ya, insyaallah. Tapi saya harap jamaah akan insyaallah faham ya. Kalau didengar dengan fokus pasti insyaallah akan faham. Karena ini bahasa campur Pak ini. Bahasa campur ini, ais candul campur. Ais campur itu macam-macam kan. Biasanya ibu-ibu bikin taruh bahan-bahan banyak sekali itu. Kadang-kadang ibu itu pergi ke pasar mau beli bahan untuk ais campur, lupa ini. Sebagian lupa, pulang lagi ke sana. Aduh ibu tadi lupa saya ini, banyak pikiran ini. Tapi untuk ais campur ini pakai banyak sekali campur-campur ini, jadi lupa. Kalau di Indonesia alhamdulillah ini banyak sekali nikmat. Banyak sekali minum, ini begini, ini ais candul, ini campur, ini ais Bandung, ais Jawa Timur, ais begini, macam-macam ini. Kalau mau dihafal susah itu Pak. Susah. Makanan di Indonesia, kue-kue itu macam-macam itu Pak. Kalau saya disuruh hafalkan makanan Indonesia, enggak bisa. Kalau disuruh 1 juz hafalkan, bisa saya. 1 juz, 2 juz bisa ini, gampang. Tapi makanan di Indonesia itu luar biasa Pak, insyaallah. Ya kan? Apalagi ini lebaran. Lebaran kan panggil lebaran, Aidul Fitr, hari raya mau datang. Wah, banyak sekali itu kue-kuenya Pak. Biasanya orang minta syekh ke rumah saya, pergi saya lihat kue ini. Kue apa ini? Kue apa ini? Nama-nama dengar keluar. Pergi ke rumah masing-masing teman-teman. Beda-beda rumah, beda-beda kue di situ Pak. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai asyraful makhluqat, diindahkan, dilebih mewahkan, diindahkan daripada seluruh makhlukat. Ini apa? Ini nikmat.
dimuliakan kepada semua makhlukat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan, dikasih badan, dikasih body, dikasih badan yang luar biasa. Tangan sempurna, mata sempurna, kaki sempurna, alhamdulillah, pikiran sempurna. Ini nikmat. Coba kalau kita lihat orang yang buta nggak bisa lihat, nggak ada matanya. Coba tanya kepada dia, bagaimana hidupmu? Pasti terasa sedih. Pasti terasa sedih, Pak. Karena belum kita coba, kalau nggak ada mata coba. Atau dikasih lemnya dulu itu, tutupkan mata. 1 hari aja, 1 hari. Dan suruh bawa motorcycle, dia beraja, mati. Butuh dia orang. Nggak punya mata, tanya kepada orang itu, bukan tanya kepada orang yang ada matanya. Dia mana tahu? Dia nggak menghargai apa yang dia ada, apa yang kita ada. Pertama, saya tidak menghargai punya mata ini, ya kan? Ini nikmat besar, Pak. Tapi nggak pernah kita tadabbur, nggak pernah kita pikir. Mengapa rendah nampaknya? Coba tanya kepada orang yang belum ada kakinya. Tanya, coba, bagaimana hidupmu? Pasti dia akan nangis. Pasti dia akan keluar kata-kata penuh dari sedih. Saya nggak bisa buat apa-apa. Hidup saya begini. Kalian beruntung. Bisa apapun di dunia ini. Tidak perlu manusia kalian. Tapi kalau saya harus perlu. Saya mau kemana, harus dibawa dalam kursinya itu. Kalau nggak ada, saya nggak bisa, Pak. Atau nggak punya tangan. Coba tanya kepada orang yang belum punya tangan, bagaimana dia mau makan? Kalau nggak ada pengalaman makan dengan kaki, dia nggak bisa makan. Dia mau mandi, bagaimana dia mau mandi? Hidup di dunia untuk orang yang badannya nggak lengkap, susah. Kita lengkap. Ini nikmat, nikmat yang terbesar. Sekarang kan kita banyak sekali pikirannya. Wah, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya perusahaan, belum punya usaha. Ini tetangganya punya mobil bagus, tapi belum tahu dia punya kredit itu, Pak. Habis itu. Dapat gajinya 80% dikeluarkan untuk mobil mewah itu. Biasa di tiap habis mobilnya, Pak. Licit-licit habis itu. Keluarkan 3 juta. Tahun datang, 1 tahun habis, bayar pajak 3 juta, 4 juta. Apalagi Fortuner itu 10 jutaan, Pak. Untuk apa? Punya mobil, untuk apa? Orang bilang seharusnya kita punya banyak rezeki. Tapi banyak rezeki itu banyak sakit kepala. Sumpah lillahi ta'ala. Banyak sakit kepala. Orang miskin hidup tenang. Hidup tenang, duduk di mana? Duduk saja. Dengan teman-teman di mana, duduk aja. Enggak ada. Orang kaya di rumah mewah, ada AC, ada semua lengkap itu. Bank balance-nya bermiliar-miliar uangnya di situ. Tapi kalau dia assalamualaikum, ini pikirannya lama. Setelah 2 menit, waalaikumsalam. Wah, tadi sudah lama saya salam, baru kamu jawab ini kepada saya ini. Kok gitu itu? Oh ya maaf, ini tadi banyak pikiran ini. Pergi ke rumah orang kaya. Gini, ini ada pengalaman, Pak. Karena di Arab itu banyak orang kaya. Enggak ditanya mau minum apa, mau minum. Kalau ke rumah orang miskin, wah, mau minum teh, mau makan apa, mau ini waktu apa ini, dikasih, dimuliakan. Kalau orang kaya cuek gitu.
Tahu kan? Pengalaman bapak-bapak, ibu-ibu semua ada pengalaman ini. Jadi mau apa? Mau orang kaya atau mau orang miskin? Sedang. Oh, wah, luar biasa ini. Pak Imam sampaikan sedang-sedang gitu. Sedang-sedang pun bagus ini. Di tengah-tengah aja itu. Hah? Biar nggak dekat terlalu neraka, nggak dekat terlalu syurga itu. Hah? Itu gimana? Masya Allah, ini luar biasa. Rasul Muhammadur Rasulullah, Rasul kita, beliau orang miskin. Miskin, nikah dengan Khadijatul Kubra, umurnya 40 tahun. Rasulullah umurnya 25 tahun. Beliau sangat miskin, nggak punya apa-apa. Khadijah sampaikan kepada Muhammad, mau nikah dengan saya. Sudah nikah? Ya, mau nikah. Lagi Khadijatul Kubra, suku orang kaya, orang terlalu terkenal. Muhammadur Rasulullah juga. Tapi zaman dan waktu itu dan waktu saat itu, Khadijah radhiyallahu taala anha seperti apa ya di sini, kayak orang terlalu kaya, punya perusahaan, punya usaha gitu. Tapi Rasulullah miskin. Nikah dengan Khadijah radhiyallahu taala. Kenapa nikah dengan janda? Kenapa nikah dengan perempuan tua? Ada hikmahnya di sini. Karena waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sendiri, bagaimana sendiri? Karena di dalam agama. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mau kasih nubuat kepada Nabi. Jadi dibuatkan jodoh dengan Khadijah. Karena Khadijah itu di belakang, dari belakang backgroundnya, background apa panggil bahasa Indonesia? Hah? Latar belakang. Latar belakangnya. Hah? Latar belakang. Oh. Latar belakang itu bagus, strong. Orang takut dengan suku dan dengan keluarga Khadijah. Seperti Allah Subhanahu wa taala kasih Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha penjaga gitu. Dijaga Rasulullah. Mengapa dijodohkan? Kalau orang bilang, wah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan janda, kok ada kurang di situ perempuannya atau gimana? Ada hikmahnya apa di sini? Hikmah terlalu besar. Seperti tiang waktu itu Khadijah untuk Rasulullah. Rasulullah berdiri di atas tiang, itu adalah tiang Khadijah. Rasulullah berdiri belakang Khadijah gitu. Siapa marah, siapa begitu, Khadijah yang bicara. Orang takut dengan Khadijah. Karena orang kaya, Pak. Kalau orang kaya di sini juga orang miskin takut dengan kaya. Ya kan? Itu di seluruh negara begini, Pak. Orang kaya itu dia nggak mau bicara, uangnya bicara di situ. Kita harus tahu ini. Kita harus tahu ini. Tapi kalau zaman dulu, ya memang mereka punya suku dan kabilah itu strong. Jadi orang nggak bisa hadap ke mereka. Jadi Rasulullah SAW nikah. Tapi setelah nikah pun beliau tidak pernah fokus harta Khadijatul Kubra radhiyallahu taala. Beliau usaha sendiri Rasulullah, punya kambing, punya domba. Pagi dikeluarkan, sore pulang. Pagi kenapa dikeluarkan? Dikasih rumput, Pak. Dibawa ke tempat bukit-bukit, ada di mana cari rumputnya, sekalian dibawa kambingnya biar refreshment. Rasulullah sambil itu beliau ibadah. Kambing dan hewan itu makan rumput, ladang, bahasa Indonesia, bahasa Melayu panggil ladang. Kalau bahasa Indonesia rumput, ya kan? Sambil itu beliau ibadah, zikir, salat. Rasulullah sangat miskin, 3 hari tidak makan. Ditaruh batu di perutnya, diikatkan batu dengan perut. Kenapa?
karena terasa lapar. Jadi kalau terasa terlalu lapar, perutnya ini enggak terasa berat, Pak. Ya kan? Pernah coba? Belum pernah kan? Cobalah 3 hari nggak usah makan, hanya minum aja. Setelah itu kita pun akan taruh itu batunya, diikatkan gini, digantungkan gini, biar perutnya terasa berat dan nggak terlalu terasa lapar. Ini tekniknya, Pak. Teknik zaman dulu dari Rasulullah SAW. Nah. Malaikat datang kepada Rasulullah, wahai Habibku, wahai Rasulku. Ketika Habib mau, Rasul mau, Nabi mau, kita akan buatkan dari jabal, dari bukit ini menjadi emas. Buatkan untuk Rasulullah kalau mau. Rasulullah tolak, tidak mau. Kalau kita, wah, maulah ini. Apa bukit-bukitan, nanti bilang bukitan, banyak sekali bukit, bukan satu, Pak. Kalau seorang punya banyak sekali emas atau hartanya, dia masih iri, dia masih haus untuk dapat rezeki, tambahkan harta, tambahkan rezeki. Enggak cukup. Kalau orang miskin dapat apa, Pak? 1 bungkus nasi, alhamdulillah, bahagia. Di bawah makan bersama satu keluarga. Rasulullah begitu, dapat makan sedikit, makan bersama dengan sahabat. Orang kaya beli 1 bungkus untuk anak, beli 1 bungkus untuk cucu, beli 1 bungkus untuk istri, anak, begini, adik, abang, macam-macam. Setengah-setengah dimakan, setelah dibuang. Mubazir. Orang miskin tidak bisa mubazir. Tahu kan ini? Jadi miskin juga satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedih dengan yang nikmat ini Allah Subhanahu wa taala kasih. Kenapa tidak boleh? Ada hikmahnya di sini, Pak. Kalau kaya, Rasulullah SAW dibuatkan kaya. Sahabat dibuatkan kaya? Enggak, sahabat orang miskin. Khuruj fi sabilillah, keluar di dakwah, keluar ke jihad, keluar, Rasulullah suruh mereka pergi. Sampaikan dakwah ini, sampaikan hadis ini, sampaikan bahasa saya kepada suku dan kabilah di situ. Di Madinah, di Palestina, di Oman, di Yaman, di Jordan, di Bahrain, di negara-negara, di Rum, di Iran, kemana-mana sahabat pergi. Waktu saat keluar, sahabat enggak punya uang, enggak punya harta, ditinggalkan untuk stok istri anak. Nangis, istrinya nangis, anaknya nangis, beliau sendiri nangis. Tapi mereka sebelum keluar 2 rakaat berdiri di depan Allah, menangis. Ya Allah, saya bangga dengan ini yang apa dikasih. Ya Allah, saya mau tinggalkan keluarga saya kepadamu. Saya serahkan kepadamu. Saya enggak ada apa-apa, sendiri pun enggak bisa bawa, dan untuk mereka pun enggak bisa tinggalkan karena enggak ada apa-apa, rezeki, uang, harta. Begitu mereka keluar, Allah Subhanahu wa taala jaga. Tanpa uang, tanpa harta, tanpa apa-apa mereka keluar. Kalau sekarang kita ini enggak percaya kan? Kalau mau beli nasi padang enggak bawa dompet, pulang lagi dia. Gimana? Iman ini tergantung iman, Pak. Iman kita begini, low kualitas, quality rendah, quality nol, barang Cina. Dulu kan kita menghargai barang Jepang, ya kan? Zaman dulu kan, ada kan? Jepang, median Jepang, perbuatan Jepang, sama Italy, Germany,
Amerika, wah ada radio zaman dulu orang pakai kan? Bapak-bapak masih ingat kan Pak Ustaz? Di rumah saya masih ada made in Italy, made in Germany. Barang antik masih bisa pakai. Kalau ini barang Cina itu bentar aja selesai. Ini nggak bisa kita pakai lama ini make-nya ini. Beberapa bulan aja sudah selesai ini. Beli 200-300 ribu sudah habis. Sekarang begini, barang nggak bisa tahan lama itu. Saya ke Jepang dakwah tahun 2019 ya pertama. Banyak orang Arab tinggal di situ. Saya pertama kali pergi tahun 2019 ke Jepang. Alhamdulillah di situ juga banyak sekali masjid. Walaupun negara tidak agama, tapi banyak orang juga beragama Islam tinggal di situ. Orang Indonesia, orang Arab, orang macam-macam negara, orang tinggal Turki, Arab banyak. Saya sampaikan sama teman, di sini barang-barang kan Jepang asli. Saya pingin mau beli barang-barang di sini. Bisa dipakai di mana? Karena berkualitas. Oh, dia jawaban katanya enggak ada di sini. Tapi ya memang kualitas daripada negara-negara lain bagus kalau di sini. Saya pergi ke mall itu sama dia, jalan-jalan keluar. Saya lihat, saya nggak mau beli barang, tapi hanya lihat di bawah ini. Apa mediannya itu? Median Cina, median Cina, median Cina. Semua di situ barang median Cina. Nggak dapat saya ini median Jepang. Nggak dapat perbuatan Jepang. Wah, heran saya, gimana ini? Zaman itu sudah habis. Sekarang median China. Semua barang dari median China. Tapi tergantung orang minta kualitas. Kalau kualitas dibikin bagus, dibikin bagus. Tadi apa saya bicara? Dari mana saya habiskan tadi bicara? Nikmat. Miskin adalah nikmat. Miskin tidak mau mubazir. Karena pakai wang dan harta dengan perhatian, dengan peduli. Kalau orang kaya dikeluarkan mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazzirin adalah orang mubazir adalah saudara syaitan. Jadi kita mau saudara syaitan atau saudara malaikat? Saudara malaikat kan, saudara orang saleh. Jadi enggak usah minta kaya. Rasulullah enggak pernah minta kaya. Dalam doa tidak pernah minta kaya. Ada doanya, coba. Ada doa dalam hadis. Tidak ada doa. Allahumma rzuqna al-iman. Ya Allah berikan iman. Allahumma rzuqna al-iman wassalamata wal-islam wat-tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbuka Allah. Kalau Rasulullah mencintai dengan dunia ini, malaikat apa yang disampaikan, apa yang didipankan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah mau bukit ini, kita akan buatkan emas, menjadi emas, jadi bisa dipakai. Dan bukit ini bukan hanya akan tetap di sini. Ikuti Rasulullah. Rasulullah ke mana akan ikut. Akan ikut bukit-bukit yang emas. Jangan khawatir, kita yang akan jaga. Enggak bisa orang curi dari situ. Enggak bisa maling. Enggak bisa. Itu akan ikuti. Kemana Rasulullah akan ikuti. Kalau Rasulullah mau kaya, jadi situ aja. Diterima. Ya bolehlah, enggak apa-apa. Biar bisa disedekahkan. Kalau kita, ya Allah kasihlah banyak rezeki biar kita sedekahkan. Itu bohong aja, Pak. Benar enggak? Benarlah. Benar. Sedikit dia kaya lupa. Cobalah
kita cuba sedikit buatkan diri kaya, dan pasti akan lupa. Mengapa Rasulullah tidak minta dunia ini? Tidak ada doa yang diminta dunia ini. Tidak ada doa. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini waktunya singkat, pendek, sedikit. Akan habis, akan selesai. Manusia ini akan habis, akan selesai. Tidak ada apa di dunia ini, tidak ada. Yang kita lihat ini bohong. Samping, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semuanya bohong. Siapa sampaikan bohong? Bukan saya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah sudah sampaikan, manusia. Manusia. Jangan mencintai dunia ini dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini hanya curan, hanya akan habis. Tunjukkan diri kepadamu sangat cantik, tapi tidak ada. Kamu akan pergi dari dunia ini kosong. Hanya 2 amalan kamu akan bawa. Apa amalannya? 2 barang kita akan bawa. Amal salihat, amal sayyi'at, amal yang buruk dan amal yang baik. Terserah sekarang kita mau apa. Tergantung hidup kita, tergantung niat dan ikhlas kita. Apa yang kita mau. Jadi dari sini kita bisa mengerti, dari hidup Rasulullah kita mengerti, dunia ini akan habis. Saya mohon kepada jamaah, tinggalkanlah dunia ini. Nasihat pertama untuk diri saya. Kalau saya nggak mau ceramah, mungkin saya juga bisa lupa dunia ini. Saya ceramah, jadi saya juga diri sendiri peringat. Sudah ingat, wah ini saya mau bicara, ini ingat. Besok saya mau jalan di luar, pasti akan ingat. Saya pernah bicara di musalla, di masjid, apa namanya? Al-Isra. Suratul Isra, Mi'raj. Namanya luar biasa ini, Masya Allah. Ini nggak nampak surau ini, musalla nggak nampak. Masjid nampak ini, besar ini, Masya Allah. Jamaahnya juga seperti masjid ini. Semoga ini menjadi masjid, insyaAllah. Kita usahakan. Ini di dalam tangan kita, bukan di dalam tangan orang Nasrani atau Yahudi. Kita bisa makmurkan masjid kita dari tangan sendiri. Saya datang kepada targetnya, apa yang tadi kita bicarakan. Jadi dunia ini hanya sementara. Baju yang kita pakai, barang yang kita pakai, emas yang kita pakai, yang terlalu berharga, yang pakai cincinnya itu kan, bapak-bapak, ibu-ibu pakai ini, apa namanya itu? Kalung emas itu. Nah, itu yang berapa juta dibeli itu, kumpulkan uang, beli sedikit sampai jadi 10 gram, 20 gram, 30 gram. Kadang-kadang ibu-ibu simpankan tersembunyi, kalau suaminya tahu dijual. Ada kan gitu? Adalah. Masya Allah ini. Biasanya disimpankan. Kalau suami kan biasanya dia mau cari rezeki, nafkah. Kalau nafkahnya kurang, nggak ada, jadi dia mau cari apa ada di rumah ini bisa dijual, biar saya beli makanan untuk istri dan untuk keluarga gitu. Tapi kalau istri kan kadang-kadang inilah simpan aja, ini nggak boleh dijual. Ini pun akan ditinggalkan, Pak. Ini pun akan dicabut, keluarkan. Yang waktu mau dimandikan, keluarkan itu. Bapak-bapak pakai apa, semuanya akan dikeluarkan, cabut. Dikasih kapan yang berwarna putih seperti ini dan lurus, nggak ada jahitan, nggak ada apa-apa. Begini dilipatkan, masuk manusia dalamnya dilipat. Mana gayamu? Gayamu mana? Ini nampaknya nanti. Mana gaya?
Gaya mana? Yang pakai mobil bergaya itu, yang rumahnya berwarna-warni, rumahnya yang luar biasa. Itu mana Pak? Coba boleh bawa aja, suruh malaikat boleh bawa. Nanti disimpan di atas kepalamu. Mau enggak? Ini realitas Pak. Tapi kita lupakan, ya kan? Kita lupakan. Kita lupakan dunia ini. Apa realitas kita di dunia ini? Benar kan? Kita ini lebaran datang. Panggil lebaran kan? Hari raya. Lebaran mau datang. Sudah pergi ke teller, penjahit, dibawa kainnya, ya kan? Baju kuku apa? Panggil kuku kan? Baju kuku macam, oh ini warna saya enggak suka, beli ini yang 1 juta harganya. Ibu-ibu beli macam-macam baju, macam-macam makeup, ya kan? Ada, ya kan? Pakai beli sandal yang berharga, yang bagus, yang mewah, yang mahal. Bapak-bapak beli sarung yang mahal, ya kan? Semuanya barang-barang mahal. Beli kue yang mahal, beli barang macam-macam untuk lebaran. Tapi kalau sebelum lebaran meninggal gimana Pak? Mana bajunya yang sudah disiapkan? Bisa dibawa. Kalau anaknya bilang, mohon Pak, ini karena bajunya untuk hari raya dia pakai. Jadi sebelum hari raya bapaknya meninggal, anaknya request sekali kepada Pak Imam, Pak Imam tolonglah, ini dimasukkan aja dalam kubur. Wah, nggak boleh, dilarang. Tolak. Nggak apa-apa, 1 juta pun saya bayar. Kamu bayar aja 1 rumah pun enggak. Itu kan enggak ada di dalam peraturan kita Pak. Harta apapun enggak bisa dimasukkan dalam kubur. Ini hidup Pak. Untuk dunia kita berjuang. Untuk dunia ini kita berjuang. Tapi kita akan tinggalkan. Akhirat kita tidak berjuang. Tapi akhirat kita akan bawa. Kita akan pergi ke akhirat. Akan dihisab dan kitab. Akan dihitungkan hidup kita. Satu-satu detik di dunia ini, satu-satu minit akan dihitung. Apa yang anda lakukan di dunia ini? Coba, mulai. Ini tangannya akan bicara. Saya pegang ini, saya maling, saya makan orang punya barang, saya begini, saya lakukan maksiat, begini dosa-dosa. Ini akan bicara jujur. Hati akan, ya Allah, kok ini bisa bicara ini? Tunggu. Mata akan bicara, ya Allah saya lihat. Dia suruh saya lihat itu. Dia suruh saya lihat itu. Dia suruh ikut gereja itu yang tidak halal, mengikutkan saya dengan haram, disuruh, dipaksa. Kaki akan jawab. Semua barang di badan kita ini akan jawab. Tidak akan bohong. Lidah ini akan tutup. Lidah tidak akan bisa bicara. Semua akan bicara. Jadi untuk hari itu kita persiapkan diri, persiapkan amalan, biar besok kita bisa jawab di situ. Satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kasih adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah penuh dari barakah, penuh dari rahmah, penuh dari pahala, penuh. 20 hari sudah lewat, 20 Ramadan puasa sudah lewat. Tinggal berapa hari? 10 kan? 10 hari. Hanya 9 malam. Ini malam 21. Hanya tinggal berapa tarawih? 9. Kurang lagi 1 Pak. 9 tarawih tinggal. Ini tadi kita sudah selesai 21 tarawih. Berarti 21 Ramadan sudah hangus, habis, hapus, sudah lewat. Apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini? Coba pikir dengan diri 1 menit aja.
Pernah habis 2 kali Quran? Pernah. 10 hari 1 Quran, 10 hari 1 Quran, 10 hari 1 Quran, 30 hari 3 Quran. Apa yang kita kerjakan? Apa ibadah amalus salihat? Coba pikir dengan diri sendiri. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala tutupkan syayatin. Wahai manusia, wahai mukminin dan mukminatku, saya sudah kasih 1 bulan yang penuh dari rahmat dan barakah. Buat kalian itu luar biasa, oper buat kalian. Pahala berlipat-lipat kali. Saya akan gantikan ibadahmu dengan berlipat kali. Mohon jangan jangan disia-siakan bulan ini. Jangan dicuekkan bulan ini. Silahkan buatkan dirimu haus untuk ibadah. Buatkan dirimu lapar untuk ibadah. Banyak mengaji Al-Quran. Khatamkan Al-Quran. Kalau setiap hari tidak bisa, hari kedua, hari ketiga. Kalau tidak bisa hari ketiga, 1 minggu sekali. Kalau 1 minggu pun tidak bisa, 10 hari minimum Pak, maksimum. Kita habiskan 1 Al-Quran. Tahu pahalanya? 1 ayat Al-Quran Subhanahu wa ta'ala akan gantikan dengan 1 khatam Al-Quran. Pahalanya besar. Di lain hari kita capek, mulutnya kering, lidahnya kering, haus, kepalanya, pikirannya capek, baca Quran dari pagi sampai malam, tapi pahalanya dapat 1 pahala aja Pak. Kalau di bulan Ramadan 1 ayat Al-Quran kita baca, Yasin wal Quranil Hakim, dapat 1 khatam Al-Quran. Wah, luar biasa kan? Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh siakan waktu ini. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini. Ini bentar lagi akan selesai, 9 hari. 9 hari, 9 malam lagi akan selesai Ramadan ini. Apa yang kita kerjakan di dalam 20 hari? Hanya buangkan waktu. Tidur pulang dari pekerja, mengeluarkan waktunya di luar, dengan teman-teman di rumah, tidak penting pekerjaannya. Quran panggil kita di bulan Ramadan. Wahai manusia, datanglah kepada saya, bacalah saya. Jangan disimpan dalam almari. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Saya diturunkan, saya dinazilkan kepada mukminin dan mukminat, kepada manusia, manusia dan manusiin, ya kan? Manusiin dan manusiat, bahasa Arab, ya kan? Mukminin dan mukminat. Kalau manusia dipanggil apa? Manusian dan manusiat, atau manusiin dan manusiat. Enggak ada kan? Kalau enggak ada kita bikin aja, enggak apa-apa. Jadi untuk manusia Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran, petunjuk, hidayah, nasihat dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan kenapa indah? Karena Quran. Dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran. Jadi Ramadan ini juga mengikuti Quran. Mengapa Ramadan ini dimewahkan, diindahkan daripada bulan-bulan yang lain? Dan dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala buatkan Lailatul Qadar khairum min alf syahr. 1000 bulan. Karena di Yahud zaman dulu waktu Rasulullah, Yahudi banyak beribadah. Ada satu orang dia terlalu banyak sekali ibadah. Bertahun-tahun beliau puasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahudi. Kan waktu dulu agama Yahudi, Nasrani boleh apapun saja boleh.
Tapi sekarang kan agama Islam, Muhammadur Rasulullah. Selain ini tidak ada agama. Kita terima semua, kita terima kitab semua, tapi kita mengikuti satu. Kita terima seluruh mazhab, ya kan? Mazhab apa Pak? Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Tapi kita mengikuti apa Pak? Syafi'i, ya kan? Tapi kita terima semua. Zaman dulu semua religion, agama boleh. Setelah Muhammadur Rasulullah menjadi Nabi, Rasul, diturunkan kitab kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tutup. Nggak boleh lagi kalian mengikuti Taurat, Zabur, Injil. Hanya mengikuti Quranul Majid, Quranul Karim. Dari situ Allah Subhanahu wa taala mengindahkan bulan Ramadan dan dikasih yang luar biasa malam itu adalah Lailatul Qadar. Ini malam kah 21 kan Pak? Ini bisa mungkin kita dapat Lailatul Qadar 21 kan? 23 25 24 kata ni tak, apa namanya, ganjil, hari ganjil, 21 23 25 27 29 pasti kita akan dapat. Tapi kita dengan fokus i'tikaf di dalam masjid. Saya mohon kepada masyarakat di sini, keluarkanlah malam di dalam masjid. Daripada di rumah kita nongkrong, merokok, duduk, minum kopi, teh, lihat TV. Daripada itu yang 10 hari, bukan 10 hari, 5 hari hanya kan? 5 hari kan? 21, 21, 23, 25, 27, 29. Hanya 5 hari Pak. Ini kita wajibkan di atas diri, kita akan etikaf. Salat tarawih sudah selesai, pergi makan dulu di rumah, karena biasanya orang makan setelah salat tarawih, ya kan? Kalau setelah salat azan maghrib buka, orang nggak mampu mau makan banyak karena sudah banyak sekali diminum Pak. Makan ais cendol, bandrek, macam-macam minuman di Indonesia ini, ya kan? Jadi nggak lagi tampaknya di perut itu. Jadi setelah tarawih orang makan. Jadi pergi santai-santai makan. Setelah itu pulang lagi ke masjid dan bawa Quran, bawa sajadah sendiri, bawa bantal, bisa tidur juga sebentar untuk istirahat. Karena biasanya bapak-bapak kerja di PT, jadi butuh juga istirahat. Ya, agama tidak pernah dilarang kalian tidur. Tidurlah, istirahatlah, ya kan? Ada kan Pak? Di mana ada? Di mana ada? Enggak tahu, ya kan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengsusahkan hidup dan agama untuk mukminin dan mukminat. Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jadi mudah sekali itikaf. Ibu-ibu kalau enggak bisa di masjid, silahkan di rumah itikaf. Itikaf bagaimana? Kalau enggak bisa mandi, silahkan wudu. Berwudulah pakai baju bersih, pakai wangi, dan datang di masjid, pegang Quran, ibadah. Setelah itu kalau bisa salat tasbih, kalau tidak bisa enggak mampu, silakan qiyamul lail. Berdirilah, apa yang kita lancar, apa yang kita hafal, berapa surat, silahkan diulang lagi. Misalnya 10 surat terakhir kita hafal, diulang lagi, dibaca begitu. Mengerti kan? InsyaAllah. Kita berdiri 8 rakaat qiyamul lail. Berapa kita bisa? Beribu rakaat, silakan. Sampai sahur, waktu sahur sudah masuk, pergi makanlah, datang lagi. Solat tahajud, solat qiyamul lail, solat sunnah, menangis di dalam solat itu. Ya Allah, kasihlah Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kita yang kita lakukan Pak.
Kita orang maksiat, kita orang dosa, banyak sekali kita punya dosa. Kita orang lemah, kita tahu apa yang kita kerjakan di hidup belakang kita. Tahu kan Pak? Kalau kita ingatkan, kita pasti akan sedih. Pasti akan kita sedih karena banyak sekali dosanya. Jadi kita usahakan cari dalam 5 hari ini, dalam 5 hari Lailatul Qadar, 10 hari kita ini itikaf, insyaAllah kita akan dapat banyak sekali barakah, banyak sekali pahala, banyak sekali rahmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insyaAllah kita usahakan. Jangan siakan, jangan buangkan waktu ini. Manfaatkanlah waktu ini. Karena ini waktu 1 minit ini lewat. Tidak akan datang lagi, tidak akan kembali lagi. Waktu sudah lewat, tidak kembali lagi. InsyaAllah kita akan usahakan ya, manfaatkan waktu ini. Apalagi ini bulan Ramadan. Ya, insyaAllah kita usahakan. Dan saya mohon maaf karena terlalu panjang tausiahnya, karena ini mungkin ada sebagian belum makan, terasa lapar juga. Ya, insyaallah jazakumullah khair, dan saya minta maaf ketika ada kesalahan atau kekurangan dalam tausiah saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala amalkan apa yang tadi saya sampaikan, hadis dan Quran. Ya, jazakumullah khair wa ahsanul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.